Bab 816, target 30 detik. Tidak bagus. Luo Feng merasakan pemuda Nashi itu kabur dengan cepat dan tahu situasinya tidak menguntungkan. Kejar! Binatang itu mengepakkan sayapnya dan menerobos langit, langsung menghilang dari pandangan. Pemuda berarmor hitam itu sudah mencapai kecepatan subcahaya, mendekati kecepatan maksimum yang bisa dicapai di benua utama, Yanji. Karena lingkungan rahasia alam semesta, tidak mungkin menembus batas itu. Golden Horned Beast juga tidak bisa. Karena pemuda itu terbang dalam garis lurus, tidak ada cara untuk mengejarnya. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa mengejar, kecuali saya melepaskan World Projection saya dan menyebarkannya lebih dari 90 juta kilometer untuk memperlambat gerakannya. Jika tidak, saya tidak akan bisa menangkapnya. Luo Feng merenung sejenak, membuat keputusan baru. Pemuda Nashi ini benar-benar bisa menghentikan waktu. Kalau begitu tidak akan mudah membunuhnya. Saya harus menipunya. Binatang itu terus mengejar pemuda itu. Yang satu di depan, yang lain di belakang. Mereka terbang dengan kecepatan maksimum. Luo Feng mengaktifkan scanner besarnya. Meskipun ia masih bisa mendeteksi musuhnya tanpa itu, ia tidak ingin mengungkapkan fakta ini. Dengan scanner besar, musuh hanya memiliki jangkauan 20 km, dan dengan kecepatan subcahaya, riak udara akan terkoyak, bahkan akan ada riak ruang di sekitarnya. Melalui indikasi ini, seseorang secara alami dapat menentukan lokasi akurat musuh. Ia masih mengejar. Dendam seperti apa yang dimiliki Silverwing Emperor ini denganku sampai mengejarku tanpa henti. Meskipun ia tahu ia tidak bisa menangkapku, ia masih tidak menyerah. Pemuda itu mempertahankan kecepatan maksimumnya. Dengan mini scannernya, ia tahu Silverwing Emperor masih memindainya. Ia dipenuhi amarah. Teruslah mengejar. Mari kita lihat seberapa jauh kau bisa mengikutiku. Saya sudah pada kecepatan maksimum. Anda paling tidak akan berada pada kecepatan yang sama. Dengan begini, kau tidak akan pernah bisa menangkapku. Pemuda itu menggertakkan giginya. Swing! Seperti dua bintang jatuh, yang kecil dan yang besar terbang sepanjang jalur yang sama. Pengejaran ini berlangsung lebih dari 6 jam. Hahaha. Pemuda berarmor hitam yang awalnya pucat tiba-tiba menunjukkan tawa gila. Ia mempertahankan kecepatannya saat ia tertawa. Saya tahu Anda tidak akan pernah bisa menangkapku. Karena ia tidak akan pernah bisa mengejarku. Ia akan menyerah pada akhirnya. Hahaha. Sepertinya ia benar-benar menyerah. Mini scannernya telah menemukan bahwa sinyal dari scanner besar telah menghilang. Jelas, ia telah menghentikan pemindaiannya. Ketika ia menghentikan pemindaiannya saat saya berada di gua sebelumnya, itu dapat dimengerti. Namun, dengan saya terbang pada kecepatan maksimum, saya mungkin mengubah arah secara tiba-tiba. Karena ia telah menghentikan pemindaiannya, secara alami ia tidak akan bisa menemukan saya. Pemuda itu sangat senang. Ia akhirnya bisa bersantai setelah pengejaran. Ia terus terbang ke depan selama lebih dari 3 jam, lalu mengubah arahnya selama 1 hari lagi, lalu mengubahnya lagi selama 1 hari lagi. Total, 9 hari telah berlalu. Akhirnya ia terbang di atas sungai besar. Saya telah terbang terus-menerus selama 9 hari, mengubah arah saya secara terus-menerus. Tanpa scanner besar, ia secara alami tidak akan bisa menemukan saya. Pemuda itu berdiri di udara di atas sungai dan tersenyum dingin. Silverwing Emperor, haha, saya tidak akan melupakan pengejaranmu. Dendam ini, saya pasti akan membalasnya. So, ia penusuk lurus ke dalam sungai yang biru dan dalam. Setengah hari kemudian, sebuah kapal cakram hitam muncul di udara di atas sungai di dalam ruang kendali. Luo Feng yang berarmor hitam dan bersayap hitam duduk di sofanya, mengangkat segelas teh panas dan menyesapnya. Sangat berhati-hati, Luo Feng tersenyum. Bagaimana kau tahu bahwa terlepas dari semua ini, saya masih dapat dengan mudah menemukanmu? Panggilan kuat yang direspons oleh sel-sel Luo Feng begitu kuat. Setiap sel melompat darinya dan terkunci pada lokasi harta itu. Membunuhnya memang sulit. Saya tidak menyangka seorang Luo Emperor memiliki kemampuan untuk menggunakan time stop. Luo Feng bergumam. Sepertinya ia harus menjadi seorang jenius dari salah satu ras Nashi. Sama seperti umat manusia dengan banyak ras lainnya, beberapa dengan lebih banyak bakat daripada yang lain. Ras iblis memiliki empires, royals, dan sebagainya. Ras Nashi serupa. Time stop. Andai saja saya juga memiliki jurus ini, gumam Luo Feng. Teleportasi dan time stop, keduanya adalah teknik surgawi. Teleportasi itu adalah teknik surgawi ruang. Time stop adalah hukum waktu. Sebagai perbandingan, time stop lebih kuat. Saat seseorang terkena, mereka akan langsung tidak dapat bertahan.
Musuh dapat memilih untuk melarikan diri atau menyerang. Tentu saja butuh jumlah waktu yang berbeda untuk menembus time stop. Luo Feng tidak siap. Ia tidak menyangka seorang Law Emperor memiliki kemampuan untuk menggunakannya. Jika seseorang siap, ia bisa mempertahankan pertahanannya. Namun ia masih membutuhkan sekitar 1 detik untuk menembus secara paksa. Bagi seorang Pinnacle Emperor, ia hanya akan membutuhkan 0,1 detik untuk menembus secara paksa. Namun, bagi seorang Emperor, 0,1 detik sudah cukup untuk menyerang berkali-kali. Untungnya, Rasnasi benar-benar berpikir saya adalah tingkat Emperor dengan tubuh Undying. Dengan tingkat kekuatannya, ia bahkan tidak akan bisa melukai saya. Oleh karena itu, ia memilih untuk melarikan diri, pikir Luo Feng. Namun itu benar. Bahkan jika ia menyerang saya, Golden Horn Beast memiliki General Armor dan Cloud Contact Vine di dalamnya. Dengan 2 pertahanan ini, bahkan jika ia hancur diri, saya mungkin tidak akan mati. Cloud Contact Vine sangat besar. Oleh karena itu, ia bisa membentuk lapisan armor di atas seluruh binatang dengan mudah. Kapal cakram itu mengambang di atas sungai. Tiba-tiba, seekor binatang perak besar muncul dan kapal itu menghilang. Wing! Binatang itu melihat ke bawah dan bergegas ke sungai. Ia dengan mudah bergegas puluhan ribu kilometer ke dalam, baru kemudian ia berhenti. Wilayah rahasia dipenuhi dengan bahaya. Sungai ini cukup dingin untuk membekukan bahkan seorang prajurit Domain Lord. Namun tentu saja, itu bukan ancaman bagi Golden Horn Beast. Alina? Tuan, 1.000.000 bung tebu. Sekali lagi, berikan musuhku kembang api yang indah. Siap, Tuan. Binatang itu melihat ke bawah pada sungai besar yang dalam. Kedalamannya mencapai lebih dari 1 juta kilometer. Namun beberapa wilayah hanya berkedalaman 200 hingga 300 ribu kilometer. Binatang itu melihat melalui lapisan batu ke bawah di mana pemuda itu bersembunyi. Pengalaman dari pertempuran sebelumnya membuatnya sangat jelas bahwa tidak mungkin untuk mengalahkan pemuda ini melalui pertempuran normal, terutama dengan time stopnya. Luo Feng tidak tahu kekuatannya sebelumnya. Sekarang ia tahu ia secara alami ingin melenyapkannya dengan satu gerakan tanpa memberinya satu kesempatan pun. Bunuh dia dalam 30 detik. Wing, wing, wing. Raja serangga berarmor harimau yang jahat muncul di sekitar binatang itu. 1.000.000 dari mereka seperti belalang yang tak terhitung jumlahnya. Dan di samping mereka, sarang induk muncul. Semua yang terjadi di sekitar dihalangi oleh scanner besar Luo Feng. Karena ia menjaga jarak sekitar 600.000 km dari musuh, dan scanner kecil musuh hanya memiliki diameter 20 km, ia secara alami tidak menemukan ini. Serang, perintah Luo Feng. Koordinatnya adalah, ia memberitahu Alina. Di bawah lapisan batu sungai, di dalam gua terbaring sebuah kapal F9. Pemuda itu memiliki total lebih dari 10 kapal seperti itu. Karena ia memiliki 12 bawahan Undying dengan kecepatan peningkatan yang berbeda, yang terkuat adalah 2 yang datang bersamanya sebelumnya. Di antara 10 lainnya, 6 adalah official, sementara 4 adalah Undying umum normal. Di dalam salah satu kabin di kapal F9 adalah kabin G-Grade, dengan panjang dan lebar 10 meter dan tinggi 5 meter. Itu lebih mahal dari puluhan kapal F9 lainnya. Yang mulia, Silver Wing Emperor benar-benar tidak peduli dengan keselamatannya. Dengan hadiah otomaton, jika ia terbang di udara, ia bisa dengan mudah dideteksi oleh camp otomaton. Oleh karena itu wajar jika ia tidak mengejar. Dan ia juga tidak bisa menghadapi Anda. Anda tidak perlu khawatir. 3 bawahan duduk di sampingnya. Pemuda berarmor hitam itu mengangguk. Kabin G-Grade ini seharusnya memiliki beberapa kegunaan melawan serangan menakutkan dari sebelumnya. Pikir pemuda itu. Sebuah kabin yang mampu menyebarkan 90% dari serangan tidak akan buruk. Luo Feng memiliki Shawu Wings dan bahan yang digunakan untuk membuatnya memiliki efek yang lebih baik daripada kabin G-Grade. Namun itu masih hanya bisa menyebarkan lebih dari 90% dari serangan. Sergapan. Ekspresi pemuda itu tiba-tiba berubah. Bom! Serangan yang menakutkan menembus lapisan batu dan menghantam kapal. Ini membuat mata pemuda itu berkilauan dengan ketakutan. Saya bahkan tidak mendeteksi pemindaian apapun. Bagaimana kita bisa diserang?
Apakah Silverwing Emperor begitu menakutkan, sehingga bahkan scanner skala besarnya lebih baik dari mini scanner saya? Boom! Kapal F9 itu hampir seperti sebuah kotak yang dirobek. Kabin internalnya menjadi gelembung saat ledakan menghantam kabin G-Grade. Boom! Kabin G-Grade itu seperti sebuah bola sepak yang ditendang. Swish! Itu menjadi seperti bintang jatuh dan terbang keluar. Jutaan kilometer ruang di sekitarnya sudah dikoyak-koyak, dan kabin G-Grade ini memiliki cekungan besar di bagian di mana ia terkena. Sebuah robekan terjadi di tengahnya saat lapisan ruang berputar dengan gila-gilaan di dalamnya. Saat ia merasakan serangan itu, ia langsung menyimpan 3 bawahannya. Namun kekuatan serangan gabungan dari pasukan Bugs sangat menakutkan. Itu langsung menghancurkan kapal F9 dan meledak di kabin G-Grade. Meskipun itu hanya menghancurkan sebagian dari kabin itu, kekuatan yang dihasilkannya mengubah kursi dan meja di dalamnya menjadi debu. Aliran partikel ruang di dalamnya mengalir dengan gila-gilaan. Bahkan pemuda Low Emperor itu terguncang begitu parah hingga tubuhnya meledak. So, tubuhnya mereformasi. Itu benar-benar menghancurkan 3% dari tubuh Anda yang saya. Pemuda itu benar-benar terkejut. Tanpa kabin G-Grade, ia mungkin akan mati seketika dari serangan itu. Setelah itu, ia melebarkan low domain-nya. Pada saat itu, ia sudah berada di tengah aliran partikel. Silverwing Emperor. Ia menemukan seekor binatang perak besar di tengah aliran partikel, bergegas masuk, terbang lurus ke arah kabin. Kejatuhan. Buka pintu kabin. Pemuda itu segera membuka pintu dan terbang keluar. Ia sudah menyadarinya, bersembunyi di dalam kabin sama saja seperti kura-kura di dalam toples. Ia tidak akan bisa menghindari serangan lawan sama sekali dan akan kehilangan semua mobilitasnya. Silverwing Emperor ini kembali lagi setelah gagal terakhir kali. Seorang Pinnacle Emperor seperti ia, tanpa jaminan ia tidak akan membuang waktunya. Itu berarti ia sudah tahu cara menghadapiku kali ini, pikir pemuda itu. Ia menyimpan kabinnya saat terbang keluar dan segera melarikan diri. Ini adalah lapisan ruang dengan fragmen yang tak terhitung jumlahnya yang berterbangan, mirip dengan tabrakan asteroid besar. Seberapa kuatkah kekuatan ini? Seorang Undying mungkin bisa terbang di dalamnya, tetapi butuh waktu yang cukup lama untuk berakselerasi. Swish, swish. Namun, Silverwing Emperor itu bagaimanapun seperti ikan di dalam air. Sha Wu Wings atau sayap Sha Wu adalah harta yang bisa mengendalikan energi ruangnya sendiri. Oleh karena itu, ia tidak terpengaruh sama sekali di dalam aliran fragmen yang gila ini. Ia meninggalkan bayangan iblis saat ia dengan cepat menyerbu pemuda berarmor hitam itu. Berhenti! Pemuda itu baru saja akan melepaskan time stop, penghentian waktu. Tetapi binatang itu sudah menghindar. Tidak bagus, pemuda itu menggertakkan giginya. Karena saya tahu Anda memiliki kemampuan itu, akankah saya membiarkan Anda melakukannya lagi? Binatang itu sangat tepat, meliuk-liuk dari satu tempat ke tempat lain, menyerang pemuda itu. Kemampuan time stop hanya efektif dalam area tertentu, sama seperti senapan di bumi. Mengenai target yang diam itu mudah, tetapi target yang bergerak, terutama yang bergerak sangat cepat, sangat sulit. Satu teori adalah karena binatang itu berukuran besar, melepaskan time stop membutuhkan penggunaannya di area yang luas, dan dengan binatang itu yang meliuk-liuk, itu membuatnya lebih sulit bagi pemuda itu. Berhenti! Pemuda itu menunjuk ke arah binatang. Sung! Cambuk hitam sepanjang puluhan kilometer melambai, membengkut Golden Horn Beast. Sayap binatang itu terbengkuk dengan cambuk dan kecepatannya terpengaruh. Pemuda itu sangat senang. Saya berhasil. Boom! Meskipun sayap kiri binatang itu ditahan oleh cambuk hitam, ia masih menyerbu secepat itu ke arah pemuda itu. Hentikan ia! Pemuda itu menggertakkan giginya. Cambuk panjang tipis itu bersinar dengan cahaya hitam dan mengikat lebih erat. Namun, sayap kiri binatang itu tidak rusak sama sekali. Ini adalah Sha Wu Wings, harta yang nyata. Bahkan seorang Universe Master akan merasa sangat sulit untuk merusak sayap ini. Cambuk itu hanya memiliki sedikit efek padanya dan tidak mungkin bisa menghentikan gerakannya sepenuhnya. Boom! Binatang itu mendekati pemuda itu. Hentikan! Pemuda itu sekali lagi menggunakan jurusnya. Hentikan apa? Meledak!
binatang itu merangsek maju, melaulang dalam kesadarannya. Dalam sekejap, sebuah kristal berbentuk piramida merah menakutkan melayang di antara binatang dan pemuda itu. Meledak! Kristal Dewa Api. Pemuda itu menunjukkan ekspresi ketakutan, terutama ketika ia merasakan riak energi dari kristal itu. Ia terkejut. Sudah berakhir, sudah berakhir. Kristal Dewa Api itu setara dengan High Emperor atau Kaisar Tinggi. Ini. Apakah Silver Winged Emperor ini sudah gila? Ini adalah kehancuran diri High Emperor. Bahkan ia, seorang Pinnacle Emperor, pada jarak ini akan kehilangan sebagian besar tubuh Undying-nya. Meskipun begitu, ia tidak membakar tubuh Undying-nya untuk membunuh saya, melainkan menggunakan kristal semahal itu. Pemuda itu memiliki banyak pikiran di benaknya sebelum mati. Guru, selamatkan aku. Pemuda berarmor hitam itu segera memecahkan sebuah item di dalam World Link-nya. Saya akan menyeret Anda bersama saya. Pada saat ini, ia mulai mengirim pesan dengan gila-gilaan ke prajurit yang tak terhitung jumlahnya di dalam camp iblis. Saya akan jatuh. Musuhnya adalah Silver Winged Emperor. Koordinatnya adalah... Pesan ini langsung dikirim ke prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Jika ia berbicara tentang hadiah yang memungkinkan orang lain untuk menghubungi ras automaton, pesan itu langsung dihancurkan oleh sistem AI. Karena berkomunikasi dengan ras lain dianggap sebagai pengkhianatan. Hukumannya adalah hukuman mati. Bahkan seorang kesatria tidak akan bisa menyelamatkannya. Tentu saja, makhluk puncak seperti Universe Master mungkin bisa melakukan sesuatu. Seseorang harus tahu, banyak ras bawahan seperti ras Gold, Horn, dan lain-lain tidak memiliki makhluk seperti Universe Master. Ini mungkin terdengar lama. Namun, saat kristal itu meledak, pemuda berarmor hitam itu bahkan tidak punya waktu untuk pergi lebih jauh dari 1000 km. Melawan kekuatan kehancuran diri High Emperor, 10.000 km terdekat memiliki ledakan terkuat. Fragmen ruang yang mengalir dengan gila-gilaan langsung menjadi partikel aliran yang tidak bisa dipecah lebih jauh lagi. Pemuda itu dan binatang itu melakukan hal yang sama, bertahan. Binatang itu menutup sayapnya di sekeliling dirinya, sepenuhnya membungkus dirinya di dalamnya. Tidak. Pemuda itu segera menempatkan kabin Gegret di depannya dan mengendalikan Yan Flower-nya, bentuk kehidupan tanaman, untuk memblokirnya. Bentuk kehidupan tanaman itu tahu, jika tuannya mati, ia juga akan mati. Oleh karena itu, ia menggunakan semua kekuatannya untuk mempertahankannya. Boom! 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 Puluhan ribu kilometer di sekitarnya menjadi partikel. Bahkan dengan kabin G-grade di depannya, ledakan itu menyebar ke seluruh. Itu paling tidak hanya mengurangi setengah dari ledakan. Dalam sekejap, pemuda itu dan Yan Flower-nya menjadi tidak ada apa-apa, hanya menyisakan kabin G-grade, senjata, World Ring logam G-grade, dan partikel lainnya. Binatang itu menggunakan sayapnya untuk melindungi dirinya sendiri. Boom! 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 Melawan ledakan yang menakutkan, melalui Xiao Wings dan General Armor, kekuatannya berkurang menjadi 1/1000 dari aslinya. Meskipun demikian, itu masih mirip dengan serangan High Emperor. Cloud Contact Armor yang membungkus seluruh binatang itu hancur. Untungnya, ia adalah High Official, pejabat tinggi, dan tubuhnya mirip dengan manusia Low Emperor. Meskipun itu hancur, karena tubuh Undying-nya, ia tidak kehilangan terlalu banyak kekuatan. Golden Horn Beast merasakan riakan dan hampir tidak terganggu olehnya. Secara alami, itu hanya sebagian kecil dari serangan itu. Kehancuran diri seorang High Emperor mampu melukai bahkan seorang Pinnacle Emperor. Dengan Xiao Wings dan General Armor bersama dengan Cloud Contact Vine, tubuh Undying, bahkan melawan kehancuran diri seorang Pinnacle Emperor, saya mungkin tidak akan mati. Luo Feng merasa sangat senang. Ledakan itu menyebar dan mengurangi kekuatannya secara bertahap. Binatang itu menatap ke kejauhan, kabin G-grade, cambuk hitam, dan World Ring dan lain-lain, semuanya mengambang di sana. Sebenarnya, World Ring yang digunakan oleh prajurit yang kuat, sebagian besar terbuat dari logam G-grade. Karena cincin itu menggunakan sangat sedikit logam, itu murah dan sesuai dengan anggaran Undying yang kuat. Seberapa kuatkah riakan dari pertarungan Undying? Jika mereka menggunakan logam tingkat F9 normal untuk cincin mereka, mereka akan mudah rusak. Di dalam sebuah World Ring,
para ofisial yang gugup, Undying normal, para bawahan pemuda berarmor hitam itu, semua dipenuhi dengan ketakutan saat mereka mengetahui kematian tuan mereka. Tidak! Tidak! Mereka hanya punya cukup waktu untuk berteriak. Tiba-tiba, plop, plop, mereka semua jatuh satu persatu. Meskipun tubuh mereka masih ada, jiwa mereka hancur. Sama seperti ketika Huyan Bo mati saat itu, budaknya juga semua mati bersamanya. Kematian tuan berarti kematian budak. Bahkan jika mereka sangat kuat, itu tidak bisa mengubah ini. Di tengah aliran ruang yang gila, hanya sedikit riakan yang tersisa. Binatang itu mengandalkan Xiao Wings dan General Armor untuk menahan ledakan itu. Ia tidak terluka oleh ledakan itu. Di antaranya, Xiao Wings dan General Armor sangat kokoh dan mampu menyebarkan lebih dari 90% dari ledakan. Cloud Contact Armor tidak mampu melakukan sebanyak itu, tetapi ia masih menahan sebagian besar ledakan sampai ia hancur. Melalui dua lapisan pertama, kekuatan yang tersisa masih dapat membuat Cloud Contact Armor tingkat Low Emperor hancur. Setelah lapisan ketiga itu, kekuatannya dapat diabaikan. Pertahanan yang sebenarnya masih berada di dalam Xiao Wings dan General Armor. Ini adalah kedua harta yang sangat berharga. Nilai dari Xiao Wings tidak perlu disebutkan, bahkan para kesatria akan menjadi gila karenanya. General Armor bisa menyebarkan kekuatan serangan. Ia juga lebih mahir dalam memblokir serangan jiwa. Umat manusia tidak memiliki harta seperti itu. Mereka bahkan tidak tahu keberadaannya atau cara menggunakannya. Luo Feng juga terlatih dalam manual tanpa nama, oleh karena itu ia bisa menggunakannya. Hahaha, butuh hilangnya kristal Flame God senilai 800 juta poin untuk membunuhmu. Namun, itu memungkinkan saya mendapatkan harta yang membuat semua sel saya menjadi gila. Itu sepatingnya. Golden Horn Base juga terbang dan mata gelapnya melihat kabin G-Grade, cambuk hitam, dan 2 Word Ring beserta sisa-sisa armor dan sebagainya. Ia merasakan panggilan yang kuat di dalam sel-selnya dari satu Word Ring tertentu. Yang satu itu lebih dari 10.000 kali lebih kuat dari panggilan Soldier dan General Armor. Mata dinginnya menunjukkan kegembiraan. Menghabiskan begitu banyak, benar-benar sepatingnya. Bab 818, Hexagon Prison. Di tepi benua utama Yanji, sebuah istana emas yang megah berdiri mencolok di tengah gurun. Prajurit kuat biasanya menyembunyikan diri di dalam gua gunung, gua bawah tanah, atau gua bawah air. Jadi, istana yang sangat terlihat ini pasti hanya milik prajurit puncak di area tersebut. Dan pemiliknya adalah Black Jade Emperor. Sebagai Pinnacle Emperor, dengan kemampuan teleportasi, ia benar-benar tidak takut pada siapapun di dalam benua utama Yanji. Swing! Di udara di atas istana, siluet setinggi 3 meter muncul. Itu adalah bola api hitam berbentuk manusia. Api ini berkumpul menjadi seorang prajurit berjubah hitam. Black Crest Emperor. Prajurit kuat Black Jade Emperor segera menemukan musuh yang tiba. Ia berkomunikasi. Anda dari kampung iblis, mengapa Anda di sini? Apakah Anda ingin bertarung? Mereka berdua adalah kekuatan puncak di benua utama. Keduanya dengan kemampuan teleportasi. Jika mereka bertarung, itu hanya akan menjadi pembuangan waktu. Black Jade Emperor, Chiweka. Prajurit berjubah hitam itu berkomunikasi. Saya tahu lokasi Silverwing Emperor. Jika Anda menginginkan koordinatnya, Anda harus menukarnya dengan harta senilai 200 juta Indigo Gems. Ingat, ini adalah lokasi saat ini. Anda harus bertindak cepat atau ia akan segera pergi. Swing, swing. 2 siluet muncul di luar istana. Salah satunya adalah Black Grace Emperor, sosok kurus pendek bertopeng dengan cakar binatang, dan yang lainnya adalah Automaton atau otomat Chiweka. Chiweka telah tinggal di istana ini sejak ia memasang hadiah, karena saat ia mendapatkan keberadaan Silverwing Emperor, ia bisa segera berteleportasi dengan Black Jet. Anda bilang Anda tahu di mana ia, namun Anda menginginkan 200 juta Indigo Gems hanya untuk koordinatnya. Chiweka meraung. Ini adalah harta senilai 200 juta Indigo Gems, dan saya tidak punya cara untuk menggunakan mata uang automaton Anda. Anda bisa terus membuang waktu. Semakin lama Anda menunggu, semakin jauh ia akan pergi. Maka Anda tidak akan bisa menemukannya lagi. 12 detik sudah berlalu. Bajingan, Chiweka menggertakkan giginya kesal. Bahkan seorang Pinnacle Emperor tidak akan mendapatkan uang secepat ini.
Bahkan jika mereka bersantai selama lebih dari 10.000 tahun, mereka mungkin bahkan tidak akan mendapatkan sebanyak ini. Namun, ia menuntut jumlah yang tidak masuk akal hanya untuk informasi. Saya akan bayar. Chiweka membalikkan tangannya dan sebuah space ring muncul saat ia melemparkannya. Black Grace Emperor menerimanya dan dengan cepat memindai isinya. Tidak buruk, ini koordinatnya. Ia segera mengirimkannya kepada Chiweka dan Black Jet. Anda akan ikut dengan kami, perintah Chiweka. Tenang, berita ini diberikan kepada saya oleh seorang Low Emperor, dan itu mungkin sebelum ia mati, jadi itu pasti benar. Karena saya sudah menerima harta senilai 200 juta Indigo Gems, saya akan menemani Anda. Ayo pergi. Black Grace percaya diri, karena ia benar-benar tidak takut pada siapapun di sini di benua utama. Swing, Chiweka, Black Jet, dan Black Grace semua langsung mengikuti teleportasi Black Jet ke danau tempat Luo Feng baru saja melawan pemuda berarmor hitam itu. Di dalam celah ruang, Golden Horn Beast tidak terlalu peduli tentang mencari-cari item setelah meledakkan kristal Dewa Api. Ia segera menyimpan kabin Gegret bersama dengan 2 World Ring dan cambuk hitam ke dalam ruangnya sendiri. Saya tidak bisa menunda. Sebelum kematiannya, ia mungkin telah meminta bantuan. Saya lebih baik pergi cepat. Saya bisa memeriksa harta karunnya nanti. Swing! Binatang itu menembus ruang dan kembali ke alam semesta yang sebenarnya, muncul di kedalaman sungai. Setelah itu, ia kembali ke tubuh buminya, menyatukan Xiaohui Wings di tubuhnya. Adapun mengapa, itu karena tubuh binatang itu terlalu besar. Karena tubuhnya lebih dari 100 km, bersama dengan tenger ekor yang panjangnya juga lebih dari 100 km, serta sayapnya. Mini scanner hanya memiliki area pemindaian berdiameter 20 km. Itu bahkan tidak bisa menutup seluruh tubuh binatang. Boom! Ia mengepakkan sayapnya dan terbang ke atas, merencak melalui stratum batuan dan keluar dari sungai yang dalam, keluar ke permukaan. Swing! Ia dengan cepat melarikan diri. Pertempuran sebelumnya menyebabkan terlalu banyak ributan. Serangan gabungan dari pasukan Bak mungkin menarik prajurit lain datang. Saya harus segera melarikan diri. Saya mengepakkan sayap saya dan melepaskan strike travel. Kecepatan saya bertambah. Meskipun ia melaju, ia sangat senang di dalam. Ia telah merencanakan cukup lama untuk mendapatkan harta ini dari prajurit itu. Ia ingin menyerang saat ia merasakan panggilan itu, namun ia memaksakan diri untuk kembali ke camp dan meningkatkan kekuatannya sebelum kembali. Ia akhirnya berhasil membunuhnya dan mendapatkan harta itu. Di dasar sungai, Chiweka, Black Jet, dan Black Grace semua muncul secara bersamaan. Riak energi yang sangat kuat, Black Jet berkomunikasi. Sangat kuat memang, ekspresi Black Grace juga berubah. Silver Wing Emperor mungkin di sini, terus memindai. Chiweka tidak peduli, segera menggunakan scanner besar dan scanner kecilnya untuk menutup area di sekitarnya. Tidak bagus. Luo Feng yang terbang dengan cepat mengaktifkan scanner besar dan mini scannernya secara bersamaan. Scanner besarnya mendeteksi musuh. Scanner kecilnya adalah untuk melindungi dirinya sendiri dan mengganggu sinyal dari musuh yang lebih kuat. Ketika ketiga prajurit itu muncul di gua di bawah sungai, scanner besar Luo Feng segera mendeteksi mereka. Itu mereka. Luo Feng terkejut. Luo Feng tidak punya cara untuk mengidentifikasi Chiweka karena ia tidak pernah mengungkapkan dirinya sebelumnya dalam pertempuran. Adapun Black Jade dan Black Grace, Luo Feng segera mengenali mereka. Ketika ia mengobrol dengan Emperor lain di camp, ia mengetahui beberapa makhluk yang tidak bisa ia hadapi di benua utama. Black Jade dan Black Grace ada di antara mereka. Mereka benar-benar berteleportasi ke sini. Automaton itu, ia kemungkinan besar adalah orang yang memasang hadiah untukku, yang sangat kaya itu. Luo Feng tertawa saat ia mengenali Chiweka. Saya harus berterima kasih padamu. Jika Anda tidak memberi saya begitu banyak sumber daya, Cloud Contact Vine, tanaman merambat, tidak akan bisa menembus ke Undying begitu cepat. Dan saya tidak akan bisa membunuh prajurit Nashi itu dan mendapatkan hartanya juga. Berhenti. Luo Feng yang terbang dengan cepat melambatkan dengan ganas dan terbang perlahan. Ia mengandalkan mini scanner untuk melindungi dirinya sendiri. Juga, saat ia mendeteksi musuh, ia segera mematikan scanner besarnya. Ia tidak berani terbang terlalu cepat karena itu akan menghasilkan riak ruang dan robekan di ruang. Ini akan membuatnya mudah bagi musuh untuk melacaknya. Ketiga prajurit itu mengaktifkan scanner mereka.
Ada sesuatu? Ketiganya semua terkejut. Black Grace Emperor. Saya mempercayai Anda dan segera memberikan Anda harta itu, namun Silver Wing Emperor bahkan tidak ada di sini. Apakah Anda memberi saya koordinatnya terlalu lambat? Atau apakah Anda sengaja menipu saya? Bahkan belum 30 detik sejak saya memperoleh koordinatnya. 30 detik, ia tidak mungkin melarikan diri lebih dari 9 juta kilometer. Dan scanner besar kita, yang terkecil memiliki diameter 300 juta kilometer. Tidak mungkin ia berada di luar jangkauan pemindaian kita. Fakta bahwa kita tidak bisa menemukannya menunjukkan bahwa scanner kecilnya sangat canggih. Canggih? Saya melawannya di masa lalu, bukankah ia akan pergi beli scanner yang lebih baik setelah itu? Black Grace mencibir. Jangan bertarung. Saya akan masuk ke celah ruang untuk memeriksa apakah ia ada di sana. Juga, Black Grace, bantu rasakan ruang di sekitarnya dan lihat apakah ada perubahan khusus pada riaknya. Saat ada, itu mungkin iya. Saya sudah mendapatkan harta saya bersedia membantu. Crack. Black Jet merobek ruang dan menusuk jauh ke dalam, muncul beberapa detik kemudian. Ada sesuatu. Chiwika menatapnya. Ada fragmen yang tak terhitung di dalamnya tapi tidak ada yang istimewa, kata Black Jet. Saya pikir ia sudah harus kembali ke alam semesta asli setelah pertempurannya. Kemungkinan ia berada di dalamnya sangat rendah. Mari kita periksa area sekitarnya baik-baik. Oke, Chiwika mengangguk. Ada banyak cara untuk memindai ruang di sekitarnya. Yang paling mudah adalah menggunakan energi undying untuk memindai. Namun ini adalah cara yang kasar untuk melakukannya. Pemindaian tingkat lebih tinggi akan seperti menggunakan scanner. Tingkat pemindaian akan tergantung pada seberapa canggih scanner itu sendiri. Scanner yang lebih buruk akan seperti pemindaian undying normal. Yang lebih baik akan melebihi bahkan Emperor. Tingkat yang lebih tinggi lagi adalah menggunakan low domain atau world projection. Low domain dan world projection keduanya adalah penggunaan hukum alam semesta. Ini adalah hal-hal yang hanya dimiliki oleh prajurit dari tingkat ini. Itu bukan sesuatu yang bisa didapatkan begitu saja dengan pemahaman. Di dalam low domain, dewa adalah pemiliknya. Di dalam world projection, sektor lord atau penguasa sektor, mereka bisa dengan jelas merasakan segalanya di dalamnya. Tentu saja Hel-Hel Harosa Ambon Golmim Nantin, wow gitu bahasa Inggris, dari 9 Absolute God Kingdom adalah teknik ruang lain yang bisa melakukan hal ini. Saya telah menyiapkan Hexagon Prison, penjara heksagon, saya dengan diameter 100 juta kilometer, kata Chiwika. Selama ia berada dalam 100 juta kilometer, saya akan menemukannya. Swing, ketiganya bergegas keluar ke udara di atas danau. Setelah itu, Black Jet membawa Chiwika dan berteleportasi dengan cepat ke 6 tempat di sekitarnya, meninggalkan sebuah kapal di setiap lokasi. Seseorang harus tahu bahwa Ninth Absolute God Country sangat misterius. Itu adalah sesuatu yang dihabiskan oleh seorang kesatria automaton banyak waktu dan usaha, dan itu memiliki banyak kegunaan. Bahkan tanpa satu kapal, meskipun itu tidak bisa melepaskan God Country terkuatnya, 8 lainnya masih memiliki banyak kegunaan. Setiap kapal bahkan bisa melepaskan domain yang lebih kuat dari Thunder Hell. 6 kapal di lokasi yang berbeda. Mereka mengaktifkan Hexagonal Prison. Wung, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dan menelan area 100 juta kilometer, menyebar di atas pegunungan dan meresap melalui puluhan juta kilometer daratan dan sungai. Semuanya berada dalam area pemindaiannya. Luofeng yang terbang perlahan untuk menghindari menciptakan riak ruang secara alami tertutup di dalamnya. Bab 819, memeriksa setiap jengkal. Di udara di atas daratan yang luas, 6 kapal piramida mengambang di kejauhan. Dengan keenamnya sebagai titik dasar, mereka menembakkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang saling bersilang dan terhubung, membentuk ruang putih. Itu hampir seperti ruang kabut putih, Hexagon Prison, penjara segi 6. Area seluas lebih dari 100 juta kilometer benar-benar terputus dari dunia luar. Di dalam penjara ini, bahkan senjata atau makhluk yang sangat lemah pun tidak bisa lolos dari deteksi. Chiwika mengambang di udara di atas sungai. Bahkan sungai dan gunung semuanya adalah bagian dari ruang kabut putih. Luar biasa, kata Black Grace Emperor dengan terkejut. Ini adalah mahakarya yang dibangun oleh seorang kesatria dari ras automaton. Black Jack tersenyum. Setiap automaton adalah ahli mekanik. Mereka dapat dengan mudah membangun kerajaan besar. Dan tentu saja saat mereka menjadi lebih kuat dan pemahaman mereka tumbuh, hal-hal yang mereka bangun secara alami akan menjadi lebih kuat.
hal-hal yang dibangun oleh seorang master tingkat kesatria secara alami akan sangat langka dan mahal. Silverwing Emperor itu tidak bisa melarikan diri, kata Chiwaika dengan lembut. Cari. Ia menggertakkan gigi, periksa setiap jengkal tempat ini. Apapun dengan jejak kehidupan atau kekuatan hidup, cari semuanya. Swing, swing, swing. Kabut Hexagon Prison tiba-tiba menembakkan benang putih yang terlihat saat benang yang tak terhitung jumlahnya mulai mencari area di dalamnya secara menyeluruh. Untuk pemindaian seperti itu, hanya satu gelombang saja sudah sangat rinci, dan jumlah energi yang digunakannya luar biasa. Itu cukup untuk membuat Undying normal bangkrut. 1 item mencurigakan. 2. 6 piramida dengan cepat melaporkan. 39 detik telah berlalu dan pencarian selesai. Mereka menemukan 82 target yang mencurigakan. Kunci mereka. Target dikonfirmasi. Perintah Chiwaika. Blackjack, untuk menghemat waktu, ikutlah denganku untuk memeriksa item ini. Chiwaika melihat Blackjack di sampingnya dan berkata. Blackjack mengangguk. Area di dalam penjara bagaimanapun juga lebih dari 100 juta kilometer, dan 82 target ini tersebar di seluruh area. Hanya terbang saja akan memakan waktu lebih dari 1 jam, dan mereka tidak bisa membuang waktu. Semakin banyak waktu yang mereka buang, semakin mudah bagi hal-hal ini untuk berubah. Ini adalah 82 titiknya. Chiwaika dengan cepat mengirimkannya. Serahkan kepadaku. Swing. Blackjack meraih Chiwaika dan dengan cepat tiba di titik pertama. Chiwaika melihat sisa-sisa paduan yang terbungkus oleh benang putih, mengirimkan energi Undyingnya untuk memindainya lebih lanjut, mengerutkan dahinya. Itu hanyalah sisa-sisa kapal alam semesta. Lanjut ke yang berikutnya. Blackjack sekali lagi teleportasi. Mereka berpindah dari satu titik ke titik lain. Dari 82 item yang mencurigakan, 62 adalah sisa-sisa kapal, 9 adalah fragmen senjata, 10 adalah fragmen tubuh Undying yang rusak, dan 1 world ring cincin dunia. Pada dasarnya, apapun dengan energi terdeteksi. Ketika mereka menemukan world ring, Chiwaika sangat senang. Ia berteriak, Silverwing Emperor, apakah Anda pikir saya tidak akan mendeteksi Anda jika Anda bersembunyi di world ring? Ia segera menghancurkan cincin itu, dan item normal tersebar di sekitarnya. Beberapa item kokoh tidak apa-apa, sementara yang lainnya, Chiwaika bahkan tidak menemukan apapun yang bisa menyembunyikan Silverwing Emperor. World Ring ini, menurut pemindaian saya terhadap bebatuan di sekitarnya, sudah ada di sini selama lebih dari 100 juta tahun. Ini adalah salah satu dari pertempuran yang sudah lama sekali. Anehnya, itu tidak ditemukan, kata Blackjack. Namun, Silverwing Emperor tidak akan ada di dalamnya. Di mana sebenarnya ia? Chiwaika menggertakkan giginya. Black Grace? Chiwaika menatapnya. Black Grace Emperor berjubah hitam berkata dengan dingin, "Jangan mencurigai seorang Pinnacle Emperor. Saya tidak akan merendahkan diri dan berbohong hanya untuk harta senilai 200 juta indigo gems milik Anda. Para prajurit ini semua memiliki kehidupan abadi. Pada level mereka, rasa hormat dan martabat jauh lebih penting daripada apapun. Meskipun mereka mungkin membantai orang lain atau dikutuk. Ada beberapa hal seperti berbohong dan menipu yang akan dianggap sebagai aib besar. Jika itu adalah harta yang sangat besar, itu mungkin bisa dijelaskan. Tapi untuk 200 juta indigo gems, ini adalah sesuatu yang tidak akan dilakukan oleh seorang Pinnacle Emperor." Lalu di mana sebenarnya ia? Chiwaika mengambang di udara di atas sungai dan melihat sekeliling. Ada 3 kemungkinan. Blackjack berkomunikasi secara mental. Pertama, ia bersembunyi di celah ruang dan belum kembali ke alam semesta yang sebenarnya, dan ia berada di dalamnya. Dari sudut pandang normal, kemungkinan ia menggali lebih dalam ke celah ruang setelah pertempuran sangat rendah, tidak lebih dari 1%. Kedua, ia berada di dalam Hexagon Prison. Hanya saja kita tidak bisa menemukan ia dan penjara tidak bisa mendeteksinya. Ini bisa berarti bahwa scannernya atau teknik lainnya sangat canggih dan kemungkinan ini terjadi adalah 20%. Ketiga, ia melarikan diri dari area Hexagon Prison Anda dan ini memiliki probabilitas tertinggi.
Bagaimana ia bisa melarikan diri? Chiweka menatapnya. Ada banyak metode, kata Blackjet. Silverwing terkenal karena kecepatan instannya dan kemampuan menghindar. Dengan pencapaiannya dalam hukum ruang, ia mungkin telah memahami teleportasi. Setelah membunuh musuhnya, ia mungkin telah berteleportasi. Teleportasi? Belum setahun bagaimana ia bisa mempelajarinya begitu cepat? Chiweka menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Sulit dikatakan. Blackjet melanjutkan. Alasan lain adalah, setelah musuhnya mengirimkan pesan sebelum kematiannya, itu mungkin telah bocor ke camp manusia. Silverwing Emperor pasti punya teman di dalam camp manusia. Tepat ketika kita akan bergerak terakhir kali, bukankah seseorang datang dan menteleportasi ia pergi? Mungkin sama kali ini. Saya tidak percaya ini. Saya tidak percaya. Chiweka menggeretakkan giginya. Meskipun ia tahu bahwa kata-kata Blackjet logis, ia tidak ingin menerimanya. Ia tidak bisa menerima Silverwing Emperor melarikan diri sekali lagi. Hexagon Prison, gunakan energi maksimum. Area, seluruh penjara. Hancurkan! Hancurkan semuanya di dalam penjara, sungai, gunung, dan lain-lain, jadikan mereka tidak ada apa-apanya. Boom! Sejumlah besar energi mengalir dari 6 kapal, dan ledakan gila terjadi di seluruh area. Seseorang harus tahu bahwa serangan gabungan terkuat dari pasukan Raja Bak paling-paling akan menyebar lebih dari 10 juta kilometer. Area yang sangat besar itu jauh lebih besar. Oleh karena itu, kekuatan serangan di dalam setiap area pasti tidak akan sebanding dengan serangan klan Bak. Itu paling-paling bisa menghancurkan logam tingkat E2 atau E3. Begitu pula dengan kekuatan kutukan Enan Force. Tidak peduli seberapa kuat energinya, setelah menyebar di area yang begitu besar, kerusakan keseluruhannya akan berkurang. Meskipun ini lemah, batu sungai dan gunung, selain beberapa yang sangat kokoh, sebagian besar tidak mampu menahan serangan seperti itu. Aliran batu dan gunung yang tak berujung meledak menjadi tidak ada apa-apanya, dan sungai-sungai juga hancur dengan sejumlah besar tanah yang menghilang. 99,9% dari segalanya menjadi tidak ada apa-apanya. Hanya sedikit hal yang tersisa terkoyak. Beberapa item lain yang bahkan lebih kokoh tetap tidak rusak. Sebenarnya, saat Luo Feng berada di bintang yang hancur, setiap fragmen di sana bisa menerima serangan puncak sektor Lord. Meskipun benua utama Yanjin jauh lebih besar, materialnya tidak sekuat itu. Sial! Ia benar-benar melakukan hal seperti itu. Penggunaan energi ini setidaknya sebanding dengan kehancuran diri seorang High Emperor. Sebuah batu yang tampaknya terbelah tergeletak di antara puing-puing. Energi dan materialnya semuanya tampak seperti batu lainnya. Sebenarnya itu adalah transformasi dari klan Mosha. Dengan mengandalkan kemampuan alami cloningnya, ia benar-benar berubah menjadi batu. Oleh karena itu, kecuali seorang prajurit menggunakan energi andainya untuk memindai bagian internal dari batu ini, hanya mengandalkan scanner dari penampilannya, tidak ada cara bagi mereka untuk tahu. Menyebar lebih dari 100 juta kilometer, begitu banyak energi yang digunakan. Menggunakan kristal Flame Guard bagus merupakan metode paling mahal untuk mengembunkan energi undying. Namun mengandalkan perangkat untuk melakukannya, begitu banyak energi pasti bernilai puluhan juta elemen campuran. Dasar otomaton itu pasti sangat marah. Serang! Serang dan hancurkan semuanya. Chiweka Ga menggertakkan giginya. Ia ingin sepenuhnya menghancurkan semuanya di dalam area ini. Hanya dengan begitu, ia akan puas dan yakin bahwa Silverwing Emperor melarikan diri. Ketika Luo Feng terjebak dalam situasi ini, di dalam aula yang luas di alam semesta virtual. Ada 108 tahta kuno di dalamnya, dan setiap dari mereka memiliki prajurit, baik manusia atau ras lain, mereka memancarkan energi yang menakutkan. Kami mengumpulkan semua orang karena menurut informasi dari perang wilayah luar, sektor Lord Manusia Luo Feng telah berhasil membunuh seorang Low Emperor. Tidak mungkin. Ia belum bisa membunuh seorang Low Emperor. Saya meminta agar semua orang melihat rekamannya. Berita itu membuat banyak orang langsung menyangkalnya. Perhatian, hanya mengandalkan tubuh sektor Lordnya saja, ia secara alami tidak dapat membunuh seorang Low Emperor. Namun poin kontribusi diberikan kepadanya itu berarti ia memang memiliki beberapa metode khusus untuk membunuh seorang Low Emperor. Menurut aturan aliansi Hong kita, karena ia telah melakukannya, baik itu harta atau metode, selama seseorang membunuh seorang Lord Emperor, itu berarti kita bisa membawanya masuk. Kata makhluk berarmor ungu itu mengesankan. Makhluk berarmor ungu itu menatap yang lain.
baik itu manusia atau ras lain, ia berkata, semuanya sudah sesuai dengan aturan. Karena ia memenuhi semua persyaratan, kita harus menerimanya. Setuju, setuju. Sejumlah besar prajurit setuju. Aliansi Hong hanya menerima prajurit sejati. Jika seseorang dapat mengandalkan harta atau teknik khusus untuk membunuh seorang Law Emperor, itu masih membuktikan kekuatannya. Namun, apa yang saya khawatirkan adalah mungkin walinya yang membunuh Law Emperor itu. Dan wali itu tidak tercatat dalam sistem tentara. Secara alami, tentara akan menganggapnya sebagai kontribusi Luo Feng, kata bentuk kehidupan hijau giok dengan suara tajam. Oleh karena itu, saya meminta untuk melihat rekamannya. Melihat rekaman akan membuktikan segalanya. Kesatria Yejen, keluarkan rekamannya. Banyak prajurit melihat manusia berarmor ungu itu. Melihat rekaman di luar wewenang saya, kata manusia berarmor ungu itu. Saya bahkan belum melihatnya. Ah, bagaimana bisa begitu? Saya secara pribadi memintanya dari sistem tentara, tapi wewenang saya terlalu rendah. Saya gagal. Ia bahkan bukan seorang kesatria. Bagaimana bisa videonya begitu sulit didapat? Aula yang awalnya sepi dengan lebih dari 100 prajurit segera mulai berdebat. Jelas bahwa kurangnya wewenang untuk rekaman ini adalah sesuatu di luar pemahaman mereka. Pria berarmor ungu itu berkata, ini adalah tingkat wewenang yang ditetapkan secara pribadi oleh Primal Chaos City Leader, pemimpin kota kekacauan primordial. Hening. Lebih dari 100 prajurit semuanya terdiam, saling melirik. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Aliansi Hong adalah aliansi kuat yang terdiri dari banyak prajurit ras lain yang dipimpin oleh manusia. Dengan manusia sebagai pemimpin, Primal Chaos City Leader menduduki peringkat di antara 3 teratas di umat manusia. Wewenang dan kekuasaannya di aliansi Hong hanya bisa dibayangkan, dan untuk tingkat wewenang yang ia tetapkan, para kesatria yang hadir tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Tingkat wewenangnya sangat tinggi. Selama ia menginginkannya, kurang dari 3 orang di aliansi bisa melihat rekamannya. Ada keberatan untuk menerima Luo Feng? Raksasa berarmor ungu itu menatap yang lain. Tidak ada keberatan. Tidak ada. Setuju. Setuju. Mereka semua dengan cepat mengangguk dan melupakan tentang rekaman itu. Karena semua orang setuju, saya akan segera mengatur tim untuk mengundangnya secara resmi ke dalam aliansi Hong. Raksasa itu mengangguk dan menghilang. Yang lain juga mulai menghilang dan dalam sekejap hanya 108 kursi kosong yang tersisa di benua utama Yanji. Serang dan hancurkan semuanya. Chiweka menggertakkan giginya. Hexagon Prison segera menembakkan kabut cahaya putih yang berkumpul menjadi laser. Setiap sinar memiliki setidaknya kekuatan 10 sektor Lord Pinnacle, dan lebih dari 100 dari mereka menghancurkan segalanya di area itu. Ciu, ciu, ciu. Batu dan logam kokoh langsung menjadi tidak ada apa-apanya melawan laser ini. Beberapa menjadi fragmen, dan bahkan lebih sedikit yang dibiarkan tidak rusak. Ciu. Sebuah sinar cahaya mengenai batu yang diubah oleh Mosha. Ini bagaimanapun juga kekuatan sektor Lord Pinnacle 10 kali lipat, dan tubuh Mosha hanya sektor Lord Pinnacle. Setelah menjadi batu, pemahaman hukumnya dan lain-lain semuanya tidak berguna. Batu itu terkoyak dan menjadi 7 fragmen, bagian yang tersisa menjadi debu. Saya akan segera ditemukan. Terus serang, jadikan semuanya tidak ada apa-apanya. Chiweka mulai memeriksa informasi dengan jelas dari dunia heksagonnya. Black Jet Emperor, ia berkomunikasi dengannya. Black Jet menatapnya, matanya dingin di balik topengnya. Saya ingin merepotkan Anda untuk mencari Dead Spirit Emperor, kata Chiweka. Ketika kita mendapat laporan dari Black Grace Emperor, saya segera mengundang Dead Spirit. Ia sudah berada di ruang di atas benua utama Yanji. Ia berteleportasi ke sini melalui God Country. Ini koordinatnya. Black Jet menghilang. Chiweka merasa terjepit, benci, dan tidak senang. Saya pikir Black Grace sebagai Pinnacle Emperor tidak akan memberi saya informasi palsu. Saya segera memberitahu Dead Spirit. Sekarang, setelah ia berteleportasi melalui God Country, jika ia datang ke sini tanpa hasil, saya tidak bisa tidak memberinya apa-apa. Membuat seorang Pinnacle Emperor berteleportasi melalui God Country tanpa hasil. Bagaimana ia bisa melakukan itu? Ia secara alami harus memberikan beberapa hadiah untuk memuaskannya.
Setelah beberapa detik, wush, dua siluet muncul. Seorang Black Jade bermasker pendek dan Dead Spirit Emperor bersisik dengan 1000 mata. Tekanan tak berbentuknya menyebabkan Chiweka merasa tidak nyaman, bahkan Black Grace merasakan kejutan. Keduanya adalah Pinnacle Emperor, tetapi perbedaan kekuatannya masih besar. Dead Spirit kuat di sisi jiwa, dan ada banyak Emperor yang mati di bawah tangannya. Tentu saja posisinya lebih tinggi dari mereka. Di mana Silverwing Emperor? Ia bertanya. Ini Chiweka merasa malu. Krek, krek. Black Jade dan Black Grace secara bersamaan merasakan riak ruang. Riak yang akrab ini, bagi keduanya yang tahu cara berteleportasi, mereka langsung menyimpulkan ada seorang prajurit yang berteleportasi. Seorang prajurit berteleportasi. Black Grace berkata dengan dingin, "Saya akan mengunci ruang di sekar kita." Swing. Black Grace yang telah menonton di samping merasa sedikit bersalah karena mengambil harta senilai 200 juta Indigo Gems saat mereka mencari Silverwing Emperor. Ia tidak mungkin mengembalikannya. Secara alami, ia ingin mencoba membantu. Ia telah lama mengatur energi Undying-nya di sekitar, kemudian ia mengaktifkannya untuk menjadi benang Undying yang tak terhitung jumlahnya, membentuk jaring laba-laba, mengunci area sekitar 30 juta kilometer. Silverwing Emperor ada di sana. Chiweka dengan mudah mendeteksinya dengan Hexagon Prison-nya. Penjara itu juga mengunci 2 target. Chiweka sangat bersemangat. Di sampingnya adalah Undying yang berteleportasi yang menyelamatkannya terakhir kali, Star Fantasy Emperor. Itu Star Fantasy dari Ka manusia. Kejar. Black Jade dan Dead Spirit dipenuhi dengan niat membunuh, sementara Chiweka juga bersemangat. Chiweka, gunakan Hexagon Prison-mu untuk menghentikannya. Dengan penguncian ruang, mereka tidak akan bisa berteleportasi lagi dan hanya bisa terbang. Dengan Hexagon Prison yang mengunci mereka dalam jarak 1 juta kilometer, kita dengan mudah menangkap mereka. Black Jade sangat bersemangat karena ia mengantisipasi hadiah dari penangkapan itu. Dimengerti, Chiweka sangat berterima kasih. Black Grace dan Black Jade telah menyebarkan energi Undying mereka untuk memindai. Namun Black Jade tiba-tiba pergi untuk mendapatkan Dead Spirit. Dengan itu, hanya untuk Black Jade untuk menyebarkan energi Undying-nya lagi untuk memindai akan memakan waktu yang cukup lama. Kecepatan penyebaran energi Undying hanya kecepatan cahaya maksimum. Black Grace bagaimanapun telah berada di sana sepanjang waktu dan mempertahankan pemindaiannya. Oleh karena itu, ia bisa melepaskan penguncian ruang tercepat. Silverwing Emperor, ada masalah. Star Fantasy tersenyum lembut. Suaranya bergema di dalam pikiran Golden Horn Beast. Saat ia berteleportasi ke sini, ruangnya berada dalam penguncian total. Ia tidak bisa berteleportasi pergi. Haha, tidak masalah. Kita tidak bisa berteleportasi pergi, tetapi mereka juga tidak bisa berteleportasi datang. Jawab Golden Horn Beast. Tetaplah di cakar saya, mereka tidak bisa menangkap kita. Saya pernah mendengar kecepatan legendaris Anda. Kita akan mengandalkannya kalau begitu. Star Fantasy tersenyum. Sayapnya yang seperti mimpi mengepak, dan ia mendarat di sisik cakar binatang itu. Energi Undying mengikatnya ke sisik itu dengan erat. Ayo pergi. Binatang itu mengepakkan sayapnya dan melepaskan Strike Travel, meninggalkan lengkungan di ruang saat ia berakselerasi ke kecepatan yang mengejutkan. Weng, weng! Benang putih yang tak terhitung jumlahnya membungkus sekeliling binatang itu. Meskipun itu tidak seperti benang ungu dari Nine Absolute God Country, benang-benang ini hanya memiliki 1/1000 dari kekuatannya, tetapi jumlahnya jauh lebih banyak. Meskipun itu tidak bisa menghentikan binatang, itu memperlambatnya. Tidak bagus. Binatang itu melompat dengan Dead Spirit. Black Jade dan Chiweka mengejar di belakang bersama dengan Black Grace yang sedang menonton pertunjukan. Haha, Silverwing, Anda tidak bisa melarikan diri. Binatang itu melihat ke belakang dan dengan mudah melihat ratusan ribu kilometer jauhnya ada 4 titik kecil yang menutup jarak dengan cepat. Wes, binatang itu mengepakkan sayapnya dan celah ruang besar muncul. Ia terbang masuk, namun penguncian ruang Black Grace ada di mana-mana. Dead Spirit, Black Jade, Chiweka, dan Black Grace semuanya secara bersamaan terbang ke celah itu. Hexagonal Prison dengan mudah merobek ruang dan menusuk masuk. Di dalam celah ruang, 6 kapal piramida itu seperti batu kokoh yang tidak terpengaruh oleh aliran ruang yang gila, mempertahankan penjara mereka. Black Grace mempertahankan pengunciannya, namun fragmen ruang membuat yang lain semua melambat banyak. Fragmen tak terhitung jumlahnya ada di mana-mana. Tidak ada cara untuk menyingkirkan semuanya. Penerbangan mereka sangat terpengaruh.
Roar! Binatang itu melalong dengan gembira, mengepakkan sayapnya. Wes! Binatang itu cepat seperti iblis, sama sekali tidak terpengaruh oleh aliran ruang yang gila di dalamnya. Aliran ruang yang gila tidak mempengaruhinya? Itu tidak mungkin! Black Grace yang tenang terkejut. Dua Emperor lainnya juga terkejut. Mereka tidak tahu bahwa Shawings memiliki energi ruangnya sendiri. Juga, melepaskan bentuk keduanya akan memungkinkan binatang itu mengendalikan gerakan ruang di sekitarnya. Sekarang, hanya pada bentuk pertama. Meskipun ia tidak bisa mengendalikan aliran, ia sama sekali tidak terpengaruh olehnya. Seperti ikan dalam air, ia mengepakkan sayap peraknya dengan kecepatan yang mengejutkan. Meskipun hexagonal prison mempengaruhi binatang itu, aliran ruang mempengaruhi Chiweika dan kelompoknya. Efeknya pada Chiweika yang terbesar. Ia melihat saat binatang perak besar itu terbang semakin jauh, keluar dari area penguncian ruang Black Race, setelah itu mereka berteleportasi dan menghilang. Bajingan! Chiweika mengelong tidak puas. Para Emperor lainnya semua berhenti dan tidak berdaya. Black Race yang hanya di sini untuk bersenang-senang tidak bisa menahan diri untuk berseru. Mengesankan!